Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, masuk semua kan? Alhamdulillah. Di daerah kita sebenarnya sudah mulai hijau, jadi pembelajaran boleh luring. Anak-anak, kita dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama masuk hari Senin, yang kedua masuk hari Selasa dan seterusnya. Anak-anak tetap di rumah dan di sekolah dan dimanapun patuhi protokol kesehatan. Kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran ini diharapkan anak-anak nanti pertama mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Dan yang keempat, kalian mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Selanjutnya, kalian mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan hasil identifikasi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat serta upaya pelestariannya dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, di pembelajaran ini kita akan belajar membuat daftar pertanyaan wawancara. Kemarin kita sudah belajar apa itu wawancara? Merupakan percakapan dalam bentuk tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Kemudian anak-anak coba cermati video ini. Keberadaan konsentrasi dan nantinya terancam pertumbuhan dan pengembangan serta keutamaan habitat menjadi beberapa tipe utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai budaya popularitas di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa liar. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih hutan, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan bawang. Anak-anak, dari video tadi, coba siapa yang bisa membuat pertanyaan untuk daftar wawancara tentang video tadi? Saya, Bu. Oh iya, Ovi. Gimana, Ovi? Berapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi? Iya, benar. Berapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi? Termasuk kalimat tanya dalam wawancara. Anak-anak, dalam wawancara ada pewawancara dan narasumber. Tidak semua orang bisa menjadi narasumber. Menjadi narasumber harus mempunyai syarat, di antaranya 1, memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu sesuai topik wawancara. Dan yang kedua, pernah mengalami atau terlibat langsung dalam kejadian yang berkaitan dengan topik wawancara. Misalnya, yang ahli di bidang pendidikan, nanti narasumbernya guru dan dosen. Yang ahli bidang keamanan, nanti narasumbernya polisi dan TNI. Yang ahli bidang kesehatan, dokter dan perawat. Dan ahli bidang lingkungan alam, nanti narasumbernya pecinta hewan dan pecinta lingkungan. Nah, dalam video tadi ada hewan namanya cendrawasih. Cendrawasih termasuk hewan panggilan dan harus dilindungi. Selain cendrawasih masih banyak
Banyak lagi hewan langka. Misalnya apa? orangutan, Terus zebra satu, apa lagi? harimau, Nah, kalau di sini nih gambar apa? Komodo. Komodo juga termasuk hewan langka. Dalam buku kalian di sana ada cerita tentang komodo. Di situ disebutkan ciri-ciri komodo, habitat komodo. Terus komodo termasuk hewan yang terancam punah karena mengapa? Faktor yang menyebabkan komodo punah dan selanjutnya bagaimana cara pelestarian komodo. Anak-anak, kita harus melestarikan hewan langka. Mengapa kira-kira? Agar tidak punah, ya. Dan nanti anak cucu kita dapat melihatnya atau dapat menikmatinya. Selain pelestarian sumber daya alam, di bab ini kita akan belajar tentang pemanfaatan hewan oleh manusia. Pertama, sebagai sumber pangan. Contohnya apa? Ayam menghasilkan telur, kambing dan sapi dimanfaatkan daging dan susunya. Kemudian yang kedua sebagai bahan sandang. Sandang itu pakaian. Misalnya serat ulat sutra yang dimanfaatkan untuk kain sutra. Bulu domba dimanfaatkan sebagai kain wol. Selanjutnya kulit sapi dimanfaatkan untuk pembuatan jaket. Pemanfaatan hewan oleh manusia yang ketiga adalah sebagai bahan obat. Misalnya cacing. Cacing dimanfaatkan untuk obat tipes. Minyak ikan hiu dimanfaatkan untuk obat kanker. Minyak ikan untuk kecerdasan otak, seperti yang kalian minum setiap hari agar kalian cerdas. Anak-anak, ibu punya tugas lembar kerja beserta D. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kalian pelajari. Mungkin nanti ada yang ditanyakan. Anak-anak, dari tugas LKPG ada yang ditanyakan? Apa-apa? buku-bukunya ada di buku tema. Ada, di buku tema ada. Nanti kalau tidak ketemu di pojok baca juga ada. Kalian bisa baca buku di pojok baca ya. Ya, dikerjakan lagi. Anak-anak, sekarang kerjakan soal evaluasi dari buku. Dikerjakan secara mandiri. Nama nomor jangan lupa ditulis. Tulis. Anak-anak, pembelajaran apa yang telah kita pelajari hari ini? Membuat daftar pertanyaan wawancara. Ya, pintar. Apa lagi? Saya sumber daya alam. Dan yang terakhir, Dan pemanfaatan hewan oleh manusia. ya, ini kita sudah belajar tentang membuat daftar pertanyaan wawancara, pelestarian sumber daya alam, dan pemanfaatan hewan oleh manusia. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasihat dari ibu, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan baik-baik. Sekian dari ibu pelajaran hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.